Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Setiami semester 6. Kami hari ini ingin berbincang-bincang mengenai penerapan Total Quality Management pada suatu perusahaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Hanatasha Trifani. Nama saya Dinda Dwi Fadila. Nama saya Nelsa Anindya Devika. Nama saya Puji Nurjana. Nah, di sini ada narasumber kami yang bernama Dinda Hanako Fadila Wijaya dari PT Sasakura Indonesia. Kepada Kak Dinda, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih Tante Tasya. Gimana semuanya kabarnya? Sehat kah? Sehat. Alhamdulillah. Semoga semua teman-teman yang ada di Zoom sama pembimbing dosen kami di Total Quality Management, Pak Edwin juga semuanya sehat selalu. Amin. Amin. Sebelumnya di sini aku mau berbagi info sedikit untuk perusahaan yang akan dibahas. Sebentar. Nah, untuk yang profil perusahaan itu, aku akan membahas profil perusahaan yang sedang aku bekerja di sana, yaitu ada PT Sasakura Indonesia, yaitu PT Sasakura Indonesia sendiri melakukan fabrikasi baja yang sudah didirikan di Indonesia sendiri itu tahun 94, yang berlokasi di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan untuk pusatnya sendiri, untuk PT Sasakura Indonesia ini berada di Osaka, Jepang. Jadi, untuk perusahaan Sasakura Indonesia ini udah bukan hanya di Indonesia aja, tapi untuk di luar negeri juga ada untuk masukan atau orderan masuk gitu. Mungkin mau langsung aja. Ya. Apakah perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip TQM? Jika iya, prinsip TQM apa yang sudah diterapkan oleh perusahaan? Jadi untuk Total Quality Management sendiri ini di PT Sasakura sudah melakukan banyak, yaitu seperti dalam hal merekrut karyawan. Kita tahu di mana hasil dari barang atau jasa dalam suatu label harus melakukan dari tahap yaitu manajemen sumber daya manusia tersebut. Di mana di HRD sendiri itu sudah melihat apakah orang tersebut itu mampu melakukan atau melaksanakan pekerjaan dari yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Di mana kalau misalkan kayak kita ini dalam untuk komunikasi itu PT Sasakura sudah mencakupi atau memenuhi syarat standar mutu atau dibilang ISO-nya. Terus yang kedua, untuk yang kayak seperti segala training di sini itu karena fabrikasi baja, PT Sasakura Indonesia sendiri ini melakukan training seperti ahli dalam bidang filter, terus dalam seperti machining, dalam melakukan karena semua orang itu belum tentu bisa melakukan yang namanya memakai mesin gitu. Terus untuk yang dinamakan kayak mesin las itu belum juga semua orang bisa melakukan mesin las karena itu sebuah keahlian khusus yang dimana itu suatu aset perusahaan untuk menghasilkan kualitas atau mutu bagi perusahaan tersebut gitu. Oke. Next nih, ada yang lagi bertanya. Aku mau bertanya, jadi bagaimana keterlibatan karyawan di perusahaan tersebut dalam menerapkan TQM di perusahaan Kak? Jadi kalau menurut aku gitu, sebagai HRD di PT Sasakura sendiri, keterlibatan karyawan dalam menerapkan TQM itu ya sebenarnya tadi yang pertama itu usaha atau komunikasi, di mana semua orang itu kalau nggak ada komunikasi pasti hasilnya nggak akan jadi, atau kayak miskomunikasi yang dinamakan tuh kayak jadi masalah-salahan gitu. Terus yang kedua itu di mana kayak kita tuh kerja teamwork atau kerjasama, di mana suatu perusahaan itu nggak akan ada atau nggak akan jadi kalau nggak ada teamworknya atau kayak nggak ada grupnya gitu. Kalau misalkan satu orang kita bisa ngelakuin bersama-sama itu kenapa nggak, jadinya kan lebih cepat hasilnya. Terus yang ketiga ini dalam kata team leader itu sendiri pun kalau misalkan memang mereka mempunyai suatu atasan atau manajer yang merupakan kayak mereka tuh baik dalam kayak bukan menyuruh sih, kayak perintah gitu, kamu pasti kamu lakukan ini harus kayak gini gitu, tapi dalam arti kata si manajernya tersebut itu tahu kalau misalkan memang karyawan tersebut bisa melakukan hal ini gitu. Terus yang terakhir mungkin karena ini quality management ya, pasti kan semua perusahaan itu akan ada rasa bosannya gitu, kayak misalkan pasti dilakukan tuh kayak namanya family gathering gitu kan, dimana sebenarnya itu perusahaan pasti mikir karyawan udah capek ya kan, udah capek panas-panasan kerja gitu kan, terus kayak mumet segala macam, di rumah udah pusing, di kerja juga pusing gitu. Nah, hadiah dalam dari perusahaan tersebut untuk kayak ini loh rasa terima kasih perusahaan kita melakukan untuk sebuah bentuk kecil gitu, terima kasih gitu dalam bentuk usaha manajemennya, itu biasanya perusahaan melakukan kayak family gathering gitu. Jadi di mana ada suatu perkumpulan
yang bekerja di dalam perusahaan, bisa juga ajak keluarga gitu. Biasanya kalau misalkan memang hasil dari family gathering itu dilakukan setelah atau sebelum ulang tahun dari perusahaan tersebut. Jadi nggak cuma monoton yang nggak cuma kerja, mutu, kualitas itu tuh sebenarnya nggak harus kayak gitu. Jadi biar si karyawan itu nggak bosen, nggak stres, nggak pikirannya gue harus kerjain sesuatu yang harus bagus gitu, atau jangan sampai salah. Pokoknya nanti kalau misalkan salah malah nanti yang ada gue disalah-salahin terus nih, atau kayak nggak ada rasa kepercayaan dari bosnya gitu. Jadi perusahaan sendiri juga ngasih kayak kesenangan tersendiri buat perusahaan, gimana caranya biar mereka tuh nggak stres, yaitu melakukan dengan family gathering gitu. Lalu sebagai karyawan, apa sih dampak positif dan negatif yang kalian aku ini rasakan dan penerapan TKM di perusahaan aku? Karyawan dampak positif dan negatifnya ya. Kalau dampak positifnya itu kan jadinya kayak hasil seperti ini tuh nggak semua orang bisa melakukannya kan ya. Misalkan kayak aku pun sendiri juga ngeliat ini tuh, ini gimana cara bikinnya gitu. Positifnya pastinya bakalan disenengin sama pelanggan gitu. Terus juga punya banyak pelanggan, dan pelanggan pun juga kalau misalkan kita udah ngerasa satu produk tersebut itu melakukan hal yang baik dan hal yang diinginkan sama si konsumen atau yang pembelinya ini, pasti bakalan beli terus gitu. Jadi dampaknya bakalan ada kayak pelanggan tetap yang setia yang bakalan pakai produk kita tersebut gitu. Karena apa? Karena kualitas kita itu bagus, mutunya terjamin, harganya juga mungkin murah, terus juga bisa menawar-menawar gitu kan. Jadi kalau misalkan emang dampaknya itu banyak, kayak mungkin aku sebutin tadi. Dan negatifnya itu mungkin satu, kita itu pasti yang namanya kayak pelatihan itu mengeluarkan biayanya Iya, betul. ya, biayanya itu kan pasti nggak murah gitu, dan kualitas kayak seperti bikin ini tuh susah gitu kan, dan yang dibutuhkan itu keahlian, dimana yang satu keahlian tersebut seperti kayak ngelas gitu atau ngefitter segala macam yang mungkin kalian awam dengarnya gitu, satu orang training itu hanya mengeluarkan 15 juta gitu. Jadi sebenarnya untuk yang sisi negatif untuk melakukan quality mutu pekerja karyawan, ya mungkin mengeluarkan duit untuk menghasilkan kinerja dari hasil gitu. Jadi kalau misalkan emang mahal ya barangnya, ya kita juga pakai kualitas yang bagus dong, kan karyawannya kita training duluan gitu. Iya, betul. Jadi kayak misalkan jadi kayak misalkan kalau kita tuh kepengen beli kopi gitu kan, kopinya kok pahit banget sih gitu kan, ini banyak nggak di training dulu ya gitu kan, pasti kan jadi bikin cap malu perusahaan juga dong gitu kan. Nah di sini juga kayak bikin kayak gini, kok ini hasilnya nggak bulat ya gitu kan, ini karyawannya dilatih dulu nggak sih, atau atau mungkin cuman bikin bulat pakai jangkar kayak atau apa segala macam gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi perusahaan itu harus mengeluarkan kocek gitu kan, duit untuk pelatihan untuk karyawan yang mungkin udah pengalaman di bidangnya tersebut, untuk melakukan hasil yang baik lagi gitu, kualitasnya yang lebih mutu lagi, dan yang pastinya banyak konsumen yang akan tetap di situ. Kak, boleh nanya satu lagi? Boleh. Gimana sih cara agar menarik pelanggan untuk menjadi pelanggan tetap gitu? Yang menjadi pelanggan tetap ya. Sebenarnya kalau dapat satu pelanggan kecil itu dan pelanggan tersebut setia, itu bisa disebut kayak pelanggan tetap ya. Cuman untuk kayak perusahaan sebesar ini tuh sebenarnya kayak orangnya itu nyari kita, bukan kita yang nyari mereka gitu. Karena apa? Karena bisa dibilang kayak PT Sakura Indonesia ini kerjanya bagus loh, rapih loh, atau dari mana gitu kan ya. Saya udah sering pakai nih jasa mereka gitu, dan kualitasnya pun juga bagus gitu kan, dan nggak ada kebocoran, nggak ada kerusakan, dan mereka tuh benar-benar mendefinisikan apa itu namanya kualitas mutu dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan bisa dibilang kayak mungkin say to say atau mulut ke mulut, atau itu kayaknya bagus deh dari PT Sakura sendiri gitu, atau mungkin kenalan dari kayak para manajer, terus para pemegang sahamnya punya rekan-rekan gitu kan, mau bikin seperti kayak gini gitu kan, itu bisa jadi sih kalau misalkan kayak menarik perhatian untuk pelanggan tuh. Aku mau bertanya dong. Boleh tuh. Bagaimana jika prinsip TKM yang sudah diterapkan di perusahaan kakak, apa tadi ya, PT Sakura ya, tiba-tiba dihilangkan atau dihapuskan, itu gimana ya Kak? Kalau dihapuskan itu kayaknya mungkin agak jomplang ya, karena kan dalam quality mutu ini itu harus benar-benar kayak ada perjanjian, kayak ada pertemuan gitu di antara manajer, atasan, karyawan, untuk para kayak yang maju gitu, itu untuk bertemu gitu. Kalau misalkan memang quality mutunya nggak dihapuskan gitu, pasti nanti misalkan karyawan workshop yang melakukan seperti ini, yang bikin ini nih, yang orang-orang ini gitu, nih kan, yang orang-orang melakukan ini. Kalau misalkan memang mereka nggak ada quality TKM-nya dihapuskan,
maka nanti yang ada dibebankan itu bukan si perusahaannya, tapi si karyawan yang melakukan ini. Karena apa? Kalau misalkan memang dihapuskan, ini tuh jatuhnya kayak tidak memperbesarkan dalam peraturan perusahaan tersebut. Dimana kalau misalkan karyawannya ini melakukan kesalahan yang benar-benar fatal gitu kan, di sini berarti pihak perusahaan tidak mau menaung gitu. Jatuhnya sih kayak gitu. Kak, menurut Kakak, apa pengaruh dari disahkannya RUU Omnibus terhadap kesejahteraan SDM di perusahaan dan perusahaannya sendiri, Kak? RUU ya, lagi booming ya guys. Iya, lagi booming. Lagi banget booming. sih. Ini selama sepekan ini booming banget. Iya, mungkin juga Pak Edwin selaku pembimbing dosen kami kan juga tahu sendiri tuh apa namanya RUU Omnibus itu gimana kan. Jadi kalau menurut aku pribadi gitu, untuk yang dinamakan RUU Omnibus yang lagi viral, sebenarnya kasihan sih, ya kan? Kan kayak kita pekerja aja kasihan gitu, misalnya kayak, pekerja sama buruh sama aja kok bahasanya, cuma karena kerennya aja pegawai, yang satu kerjanya di gedung gitu kan, yang satu pabrik kerjanya di buruh gitu kan, kebalik buruh kerjanya di pabrik gitu. Yang sebenarnya itu benar-benar gak ada yang namanya mensejahterakan karyawan atau buruh gitu. Karena apa? Banyak banget yang dihilangkan, kayak cuti haid, cuti hamil, cuti tahunan, dan lain-lain itu dihilangkan. Jadi karyawan hanya bekerja selama 1 minggu full, sampai Senin sampai Jumat, Sabtu ya kalau nggak salah ya, Jumat tuh. Iya, 6 hari. Iya, 6 hari gitu kan. 6 hari tanpa adanya hari libur, dan hari liburnya pun cuma hanya ada di hari Minggu doang. Terus yang kedua, kayak pesangon hari tua, pesangon muda kalau salah ya, pesangon muda terus saya pensiun dini, terus ya semua segala pensiun itu dihilangkan gitu kan ya. Jadi gimana mau ada kualitas yang baik kalau memang perusahaan tersebut itu tidak melakukan kesejahteraan dalam si karyawannya ini gitu kan, yang kayak mungkin cuti hamil, cuti haid gitu. Ya mungkin sebenarnya cuti haid itu emang di kantor aku tuh ada gitu, tapi karena harus pakai surat dokter bukti kalau kamu tuh benar-benar haid gitu, dikasih gitu. Cuman kalau misalkan memang dia nanti nggak ada, tiba-tiba dihilangkan gitu kayaknya, yang ada nanti para perempuan tuh jadi kayak sentimental sendiri dalam bekerja, apalagi kan kalau cewek kalau kerja sambil haid itu kayaknya bawaannya capek. Iya, benar. Ya kan kalau nggak usah, ya kan nih pasti kan kalian juga gitu kan ya, kayak nggak usah kerja deh, tiduran aja sambil haid itu pasti capek gitu. Ya kan, ditambah lagi ini sambil kerja dan benar-benar nggak ada istirahatnya, itu sama aja kayak ini gimana quality mutunya gitu. Perusahaan sendiri nggak mau tahu karena ngikutin peraturan dari RUU yang terbaru gitu. Kalau kayak gini kita bisa aja dong lepas tangan gitu kan. Tapi balik lagi dari sini, biasanya untuk perusahaan sendiri manajemen itu melakukan kayak, oke, kita punya peraturan perusahaan, di mana peraturan perusahaan tersebut itu memperlakukan si RUU Omnibus apa enggak gitu. Jadi tergantung dari pihak manajemen masing-masing perusahaan sih. Cuman ini tuh bikin untung perusahaan sendiri gitu. Gak ada sama sekali mensejahterakan karyawan, itu sama sekali nggak ada gitu. Gitu sih. Para sibuk demo semua kan itu ya, rame banget. Iya, besok ada demo lagi gitu. Aku mau nanya deh. Ini kan selain dia masalah cuti-cuti gitu, dia kan juga ada apa ya? Kalau misalnya si karyawan melakukan bahasanya protes dikit gitu ya, protes dikit dalam tanda kutip, itu langsung di PHK. Otomatis kan tingkat, jadi karyawan itu kan seharusnya suaranya didengar gitu kan, supaya meningkatkan kualitas juga. Menurut Kakak ada nggak sih hubungannya dengan penerapan total quality management di perusahaan gitu? Ada, ya itu kan tadi yang disebutin kayak komunikasi gitu. Kayak kita tadi kan komunikasi penting banget, biar jadi ngumpul kayak gini tuh komunikasinya penting dong gitu. Terus juga butuhkan waktu lama gitu kan untuk komunikasi untuk jadi bikin kayak gini. Nah, dalam perusahaan tersebut quality management control itu komunikasi itu sangat penting banget, selain anggota grup gitu ya, kelompok. Dimana nih yang kalau misalkan memang kita itu nggak ada omongan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ngelakuin aja gitu, itu pasti bakalan merugikan diri sendiri, terus merugikan pihak yang terkait gitu, dan perusahaan tersebut juga kayak, ini kenapa harus kayak gini, dan harusnya itu hasilnya tuh nggak seperti itu gitu. Jadi kayak pihak perusahaan pun juga angkat tangan kalaupun memang kejadian seperti itu. Balik lagi, karena mungkin komunikasinya tersendiri itu kayak, iya nanti gampang, atau iya nanti ini segala macam, kayak entar atau apalah pokoknya. Jadi tuh kayak hasilnya dalam jasanya atau kualitinya segala macam itu pasti nggak bakalan bagus. Jadi kayak hasilnya tuh flat aja, dan pasti
komplain dong para pelanggan yang biasanya mereka tuh nggak komplain, mereka kayak hasilnya terima-terima aja karena udah biasa bagus gitu. Pasti nanti mereka tuh komplain, kenapa sih hasilnya kok kayak gini, nggak kayak biasanya gitu. Ya berarti balik lagi nih, entah manajernya kah, entah grup dari masing-masing unitnya kah, atau komunikasinya kurang antara SPV atau foreman-nya atau staff-nya kurang informasi atau apa, pasti gitu sih. Aku pengen nanya lagi, tadi kan kalau aku dengerin tuh kebanyakan kita lebih ngebahas ke sumber daya manusianya gitu kan, ke karyawannya, ke pelanggannya juga. Tapi aku pengen dengar tentang produknya gitu, apakah ada peningkatan berkesinambungan yang terus berubah secara terus-menerus dari perusahaan itu untuk meningkatkan kualitas dari produk perusahaan? Kalau untuk PT aku sendiri ini, Tasakura sendiri tuh nggak naik, nggak turun, jadi mereka tuh flat. Dimana kayak pelanggan, ya jadi kayak pelanggannya itu setia itu aja. Lalu aku cuma nggak salah pelanggannya mereka tuh sama setia cuma 5 PT. Jadi tuh nggak banyak banget produk, nggak banyak banget. Produknya cuma ada 4 di situ, jadi nggak banyak. Dan yang biasanya yang sering pakai kita itu cuma 5 perusahaan. Jadi mau naik mau turun pun sebenarnya sama aja gitu. Dan mungkin kualitasnya aja yang lebih ditingkatin gitu. Untuk kayak lain-lainnya sih nggak ada. Kan tuh bener-beneran standar-standar aja gitu. Nggak flat, nggak turun, nggak naik, cuma standar stabil gitu. Oh gitu. Guys, jeda dulu ya guys. Bagian ini nanti gue cut. Ini mau diudahin aja atau mau lanjut guys? Oh, ini berapa menit sih? Ini udah selesai emang. Berapa menit sih? Ketahuannya dari mana sih? Nggak ketahuan ya? Kalau dihitung waktu Tadi tuh sisa berapa? Tadi ada notifnya tuh. Oh ya? Oh iya, nih nanya berapa? ya. Pertanyaan terakhir nih kalau gue keluarin. Oh iya, dari teman-teman sendiri, kalau misalkan kayak mengenai quality ya, katakan quality management sendiri kan nggak cuma harus di perusahaan gitu kan ya, bisa dari diri sendiri atau dari tingkat kampus juga, kayak institusi kami gitu kan ya, mungkin ada kali ya kayak harus TKM terus ditingkatkan atau apa, menurut kalian itu gimana sih? Ya kalau ada yang mau berpendapat nih, ada pendapat nggak? Atau mungkin dari diri kalian sendiri gitu? Atau mengenai contoh lain bisa jadi gitu kan, kayak kalian tuh bisa dari mana tadi, mungkin habis dari Starbucks atau dari Indomaret, pelayanannya kok gini banget sih gitu kan, itu juga bisa jadi contoh. Kalau misalnya kayak kita buat usaha sendiri gitu ya, prinsip TKM apa yang benar-benar harus ada di usaha kita gitu? Kan dari beberapa prinsip, apa sih yang menurut kakak yang paling penting dan harus banget kita lakuin di perusahaan kita atau di usaha kecil kita tuh apa sih yang paling best banget deh? Ya mungkin tadi satu itu ya, yang pertama tuh total, terus quality-nya, terus manajemennya juga. Tapi kalau manajemen kan susah ya, yang penting sih satu sih berfokus pada pelanggan. Terus kayak kalau udah punya karyawan ya, mungkin kalau belum punya karyawan mungkin dari diri sendiri. Terus kayak peningkatan 1, 2, 3, jadi ada step-stepnya perusahaan itu kira-kira berkembang nggak gitu. Cuma kalau di perusahaan aku tuh karena stabil-stabil aja, nggak ada kayak naik jor atau turun tuh juga nggak, jadi stabil-stabil aja. Atau mungkin kayak pendekatan manajemennya juga gitu. Terus mungkin kayak keputusan, jadi di TKM ini diperlukan kayak keputusan, nggak cuma manajer aja yang bikin keputusan, karyawan juga bisa keputusan gitu. Dan kayak kalian pun juga punya keputusan apa nih gitu kan ya, yang mungkin dari kampus juga punya apa, kita juga nggak boleh langsung mengiyakan aja gitu. Terus komunikasi juga, yang penting sih itu. Yang lain ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Gitu. Ada nggak guys? Ada yang mau nanya nggak? Bingung banget. Kalau nggak ada, aku mau mengeluarkan pertanyaan terakhir nih dari aku. Oke, siap. Apa tuh, Tasya? Boleh nih ya? Insya Allah dijawab. Semisal kakak suatu hari punya perusahaan, ya. Apakah kakak akan menerapkan sistem TKM ini di usaha kakak? Dan menurut kakak pribadi, penerapan sistem TKM pada suatu usaha itu seberapa penting sih? Kalau buat aku, kalau perusahaan gede mungkin melakukan TKM gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk kayak baru buka, kayak misalkan kayak online shop atau apa, mungkin dibutuhkan juga. Karena kayak online shop tuh kalau kualitasnya nggak bagus, dari bajunya, dari corak jahitnya gitu kan, pasti orang bakalan komplain gitu. Ini kenapa sih hasilnya kok nggak bagus, ini kenapa sih kok jahitannya nggak rapi, ini kenapa sih, dan pasti banyak yang mikir, oh iya ya,
kalau shop gue kok jadinya kayak gini, kenapa ya? Berarti barangnya ini nggak bagus. Nah, kita cek lagi barangnya ini kualitas nggak sih gitu kan ya. Kenapa kita harus ngasih kualitas? Ya mungkin biar pelanggan itu puas, nggak banyak komplainan. Dan kalau misalkan emang komplainan tuh harus kita terima gitu, jangan sampai, oh iya, betul. Jangan sampai, ih kenapa sih dikomplain terus? Kan gue juga jualan dari sananya. Nah, kalau dagang bilang dari sananya ya salah kita juga. Kenapa nggak dicek dulu gitu. Terus kalau memang mau dagang makanan pun juga kualitasnya juga harus yang bagus dong, bahannya gitu kan ya. Bahan-bahannya belinya di mana nih gitu kan ya. Ya nggak semuanya bahan barang bagus tuh belinya di supermarket, itu juga enggak. Pasar pun juga bagus kalau misalkan emang nemu gitu kan ya. Nah, di sini kan juga berarti kan kualitas yang ditemuin bahan-bahan dasarnya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan emang punya usaha, terus mungkin teman-teman juga punya usaha, pasti kan mikirnya harus bagus nih, jangan sampai jelek ya. Mungkin dari bahan dasar awalnya dulu tuh harus berkualitas, dan jangan sampai karena ini itu nggak berkualitas terus kita jadi banyak komplainan, pelanggan jadi kayak nggak ngerasa kayak nggak puas, terus juga kita saking keselnya pelanggan sama kita karena hasilnya jelek, terus jadinya miskomunikasi gitu. Jadinya nanti tolak ukur untuk perusahaan kita punya perusahaan sendiri itu jadinya jatuh banget dan nggak akan naik gitu guys. Kak, ternyata ada yang mau nanya lagi nih. Aduh, aku kira aku jadi penutup. Ternyata ada yang mau nanya lagi nih. Boleh. Silakan yang Aku mau nanya lagi, Kak. Boleh. Apa aja sih yang jadi hambatan perusahaan pada saat menerapkan TKM? Hambatan ya? Hambatannya itu kayak mungkin misalnya yang tadi sih yang aku balik pertama, yaitu pokoknya bentar. Salah satunya kayak tadi yang kata soal buat uang training gitu kali ya? Iya, satu itu. Terus, bentar. Gue lupa loh guys kalau ada pertanyaan satu lagi. Sumpah. Mungkin yang tadi itu. Gue lupa Din. Mohon maaf. Gak apa-apa, nanti kalau memang bisa dipotong, potong aja. Gak apa-apa kan ya? Lanjut nih. Iya, ntar aku lanjut aja jawab. Iya, jadi Oke, lanjut Kak. Ntar aku potong dari sini ya. Hambatannya ya mungkin kalau yang pertama kan berfokus pada pelanggan. Kalau memang pelanggan tersebut merasa nggak puas gitu, ya berarti kita tuh harus kayak pendekatan dulu nih ke yang si pembelinya, dengan kayak mungkin lobby gitu kan, lobby gimana caranya biar mereka tuh terus pakai kita, biar gimana caranya dia tetap pakai produk kita, ya mungkin dengan satu syarat kayak kasih diskon harga tuh juga bisa jadi sih kayak pendekatannya kan, biar kenapa ini tuh kayak melakukan satu kesalahan tapi kita tuh sadar kalau kita tuh salah gitu. Itu tuh juga sebenarnya tuh kayak pendekatan dalam perusahaan tersebut kan. Terus yang kedua kayak komunikasi gitu, komunikasi yang dimana kayak mungkin hambatannya tuh apa sih gitu kan ya, dari yang manajer ngomongnya A tapi ngomong ke supervisor ngomongnya B, terus nanti yang ke C D, itu kan pasti banyak hambatan juga tuh. Dan nanti yang ada malah kayak ini kenapa nggak selesainya tuh tepat waktu, atau kayak schedule-nya tuh udah tanggal segini. Itu tuh bikin fatal, karena apa, kalau misalkan memang dari pelanggannya minta tanggal 20, tapi tanggal 20 aja baru sampai tahap 75%, itu tuh bisa bikin kayak, oh berarti ini PT Sasakura atau PT ABC itu kayak nggak tepat waktu nih gitu kan ya. Jadi tuh bikin miskomunikasi juga, dan itu tuh bikin jadi kualitas kita tuh buruk gitu. Nggak cuman di barangnya aja, cuman kayak di face kita dalam perusahaan itu jadinya kayak jatuh. Terus kayak mungkin untuk masalah training gitu, itu kan jadinya kayak mengeluarkan duit lebih gitu kan, kayak semua orang tuh belum tentu bisa melakukan kayak ngejahit gitu kan, kita cewek gitu, tapi ngejahit itu susah-susah gampang gitu kan, kayak masak kue gitu kan, itu juga cewek tapi kayak bikin kue itu juga belum tentu bisa gitu. Jadi kayak ada pelatihan yang khusus gitu, dimana kayak perusahaan tuh mau gak mau harus mengeluarkan uang lebih gitu, dimana walaupun sebenarnya uang lebihnya itu buat asetnya perusahaan lagi gitu. Jadi kalau misalkan kayak aku, terus kayak Tasya, Melsa gitu kan, Puji dan Dinda, kayak kita sebenarnya aset gitu buat perusahaan, yang dimana kalau misalkan memang kita tuh dihargain, terus kita tuh kayak kita tahu nih kita berkualitas gitu, ya tinggal bilang aja sama manajemennya, saya mau minta training gitu kan, karena saya bisa melakukan ini. Ya, itu sebenarnya bisa sih kayak buat pengajuan, tapi balik lagi perusahaan mau ngasih apa enggak, karena kan itu pengeluaran biaya di luar budget perusahaan gitu. Gitu Dinda. Ya Kak. Thank you. Gimana nih? Udahan. Gue bingung gak mau nanya. Udah aja. Iya, terserah gimana. Udah ya? Tahu ini nggak jelas sih ketahuannya itu berapa jam? Berapa menit? Tapi tadi mulai dari 23.5 kalau Iya ya, dari 35 tadi ya. Nanti potong-potong kan ada. Oh iya. Ya, ntar paling gue potong-potongnya kayak dikit-dikit gitu sih, bagian yang nggak pantas buat dimasukin aja. Iya, boleh. Ya udah. Ya udah nih, ada yang mau mungkin sama Kak Dinda?
Udah mungkin ya. Jadi kalau misalkan emang kalian semua punya perusahaan atau kecil-kecilan lah gitu, yang dilihat itu dari dasar bahannya dulu tuh berkualitas apa enggak. Jadi kalau misalkan emang udah berkualitas, tampang kita juga ada. Jadi mau dagang tuh beli aja di Tasya, murah kok, bahannya bagus. Tuh beli aja di Melsa, enak kok rasanya, bahannya juga bagus gitu kan ya. Mau beli aja tuh di Puji gitu kan ya, enak, dia juga bahannya bersih nih barangnya gitu. Atau beli di Jinda nih gitu kan. Jadi kata orang pun juga sebenarnya tuh meyakinkan orang buat beli gitu. Benar-benar bagus banget. Apa lagi? Dan mungkin yang mau nanya kali Melsa, Puji, Jinda. Ada yang mau nanya lagi nggak nih Melsa, Puji nih? Udah ya gitu. Cukup sih Kak. Udah ya. Lapar ya guys. Kelihatan muka malam. Gue lapar, aku belum makan malam. Ya udah mungkin itu aja. Ya mungkin bincang-bincang kita cukup sampai di sini aja nih Kak. Ada wejangan terakhir nggak nih buat kita yang masih belum bekerja? Kira-kira hal apa gitu atau wejangan apa gitu buat kita nih sebagai penutup kata gitu? Kalau untuk bisnis ya, yang penting itu satu, ya fokus aja dulu apa yang mau didagangin. Terus jangan pikir berat-berat. Kalau misalkan emang ketahuan mau dagang baju, ya cari aja kualitas bahannya. Terus kalau misalkan emang mau jual makanan, yang penting itu sebenarnya untuk rasa itu udah belakangan. Yang penting tuh lucu aja bentuknya gitu kan. Kualitas pun juga sebenarnya itu makanan tuh belakangan karena yang penting unik gitu. Terus kalau misalkan keunikan sendiri iya ya Kak kan, ya. keunikan jadi mau dagang makanan gitu untuk usaha makanan sebenarnya untuk bahan dasarnya sendiri pun itu bisa nomor 2, yang penting tuh keunikan, ih lucu ya, atau ih kok ini gemes banget buat dimakan gitu, itu tuh jadi kayak tolak ukur buat orang pasti bakalan beli lagi. Nah itu kayak kualitasnya kita tuh kayak oh ini loh aku tuh pandai dalam bikin kue tapi unik gitu. Terus kalau misalkan emang dalam perusahaan mungkin kayak kualitas sendiri tuh kayak apa namanya dari Microsoft Office gitu, nggak cuma di Excel, nggak cuma di Word, nggak cuma di PowerPoint gitu, tapi mungkin bisa di Visio atau lain-lainnya yang biasanya mungkin di kampus itu nggak ada, mungkin itu jadi kualitas kita sendiri. Kita tuh bisa loh kayak gini, jangan entar gitu, pasti bisa. Terus yang kayak kedua, peningkatan kayak selain Microsoft Office kan komputer itu kan ya, keahlian dalam negosiasi gitu, mungkin itu juga bisa dibilang kayak kita tuh kualitas loh gitu. Jadinya ada pandangan dari manajemen kalau sebenarnya kita itu sebenarnya aset mahal di perusahaan gitu. Iya. Oke, makasih Kak Hanako atas wejangannya malam ini. Semoga bermanfaat buat kita. Iya, terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih kepada yang telah menonton acara kita hari ini. Gue ngomong apa bagian ini gue cut guys. Ini Bapak Edwin. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Iya boleh di boleh. Sekali. Apa sih penutupnya? Oke, thank you for watching. Kurang lebihnya dari kami mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata atau ada banyak kekurangan. Yang bisa diambil manfaatnya silakan ambil. Kalau misalnya ada hal-hal yang menurut kalian kayaknya nggak gini deh, kayak seharusnya gini. Kami terbuka untuk saran dan kritiknya ya. Bisa silakan komen di bawah ini. Boleh. Jangan lupa like and subscribe. Terus juga share video kita. Terserah mau kemana. Kalau menurut kalian ini bermanfaat ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, pokoknya habis gak masalah. Di YouTube siapa sih? Dulu